Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita teruskan mengenai pelajaran mantiknya. Wa awalan lizati in pihan daroj pansibhu awli aridin idza kharaj fal kulliyatu khamsatun dunang tingkos jinsun wa paslun wa arodun nau'un wa hos wa awalu salasatun bila satot jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Wawalan dan yang pertama lizati untuk zat in piha kalau di dalamnya indaroj termasuk pansibhu mas maka nisbatkanlah awli aridin atau karena untuk perkara yang baru atau arid disebutnya ya. Arid itu perkara yang keluar. Idza kharaja jikalau keluar daripada zat. Fal kuliyatu maka adapun lapad kuli. Khamsatun ada 5 dunang tikosin tanpa ada pengurangan. Ya. Jinsun yang pertama disebut kuli jenis, wapaslun yang kedua disebut lapad kuli pasal, wa arodun yang ketiga namanya arod, nau'un yang keempat namanya nau', wa hosun dan adalah hos, wa awalun dan yang pertama jinsun ya. Salah satu terbagi 3 tadi bila satot tanpa ada pengurangan. Jinsun qaribun ada yang disebutnya jenis qarib, au ba'idun atau jenis ba'id, au wasatun atau jenis wasat pertengahan. Akul berkata muraduhu yang dimaksud dengan al-awal ya. Muraduhu adapun maksudnya musonef bil awali dengan lapad al-awal al-kuli itu adalah lapad kuli. Jadi maksud dari lapad awalan itu adalah al-kuli. Fi qolihi al-kuli au juz'i. Yakni anal kuliya. Bahwasanya lapad kuli ingkana dahilan pizat. Kalau lapad kuli itu ya masih termasuk di dalam zat ya. Bi ayyakuna juz'an minal makna dengan gambaran lapad kuli itu bagian dari makna al-madlul yang ditunjukkan lil lafzi bagi lapad yuqalu maka dikatakan lahu bagi lapad tersebut kulizati namanya kulizati kahayawan wan natik. Kal hayawan seperti lapad hayawan, wan natik dan lapad natik binisbati jika dinisbatkan ilal insan kepada lapad insan, mahwal insan al hayawan an natik. Nah, hayawan lapad hayawan dan lapad natik ini namanya lapad kuli zati. Kenapa? Karena zatnya insan itu adalah terdiri dari hayawan dan natik. Maka lapad hayawan dan lapad natik ini namanya disebutnya kuli zati. Kenapa? Karena masuk di dalam zat. Ya. Wa ingkana kalau ada lapad kuli itu khorijan keluar anizat daripada zat ya. Bi ayyakuna bi alam yakun dengan gambaran tidak lapad kuli itu li alam yakun kadzalika tidak seperti
kuli zati maksudnya bukan termasuk bagian dari makna madlul dari lapad, yusama maka dinamakan kulian arodian, disebutnya adalah kuli arodi. Kalmasi seperti lapad almasi, wadohik dan lapad ad-dohik, binisbatin jika dinisbatkan lahu kepada insan. Ya. Lapad almasi ini bukan bagian dari zatnya insan. Karena kalau mahwal insan, al insan wa al hayawan an-natik, itu. Ya. Al hayawan an-natik. Tapi lapad almasi berjalan, ad-dohik, itu lapad itu berhubungan dengan insan, tetapi bukan daripada hakikatnya insan. Bukan daripada hakikatnya insan. Maka lapad-lapad kuli yang tidak termasuk kepada definisi insan, maksudnya gitu, maka namanya kuli arodi. Ya. Paingkana, dan kalau adanya lapad itu ibaratun merupakan ungkapan anil mahiyati dari hakikat, kal insan seperti insan, bahwa maka lapad tersebut zati adalah zat. Binaan berdasarkan ala anna zat, bahwasana zat malaisa bi arodi, karena zat itu bukan arod. Zat itu bukan sifat. Zat itu bukan sifat. Wal kuli azati, adapun kuli zati, imma ayyakuna, ada kalanya kuli zati itu mustarikan, ada kalanya kuli zati itu berserikat, bersekutu, bainal mahiyah, di antara mahiyah, di antara hakikat, wa baina ghairiha, dan di antara selain hakikat, au muhtason, atau kadang-kadang kuli zati itu khusus, biha dengan mahiyah. Wal awal, maka adapun kuli yang mustarok, lapad kuli itu mustarok, ya, antara mahiyah dan yang lainnya. Yusama maka dinamakan jinsan, disebutnya jinsan. Kal hayawan seperti lapad hayawan, binisbatil insan, jika dinisbatkan kepada insan. Lapad hayawan mahwal insan, al insan hayawanun natik, maka hakikatnya insan itu adalah hayawan. Mahiyahnya insan itu adalah hayawan. Dan lapad hayawan ini ternyata mustarok antara insan dengan selain insan. Karena kerbau juga dia hayawan, tapi bukan insan. Nah, lapad hayawan yang merupakan zat bagi insan, lapad hayawan ini adalah zat bagi lapad insan, dan dia mahiyah, hakikat daripada insan. Tetapi dia walaupun mahiyah, tetapi dia itu mustarok antara insan wa ghairiha. Maka lafad yang seperti ini namanya kuli zati, ya, kuli zati, ya, disebutnya jinsan, disebutnya jinsan, jenis, ya, kuli zati yang mustarok bainal mahiyah wa ghairiha, ya, lafad kuli zati yang bersekutu, berserikat antara mahiyatul insan dan mahiyatu ghairil insan, antara hakikat insan dan hakikat bukan insan,
maka kuli zati semacam ini disebutnya adalah jinsun. Kal hayawan binisbati lil insan. Seperti lapad hayawan. Lapad hayawan berarti adalah jenis, ya. Jika lapad hayawan itu dinisbatkan kepada insan. Wasani, dan yang kedua, ya, yang muhtasbiha. Ada sekarang kuli zatinya ini hanya khusus bagi mahiyah tadi. Ada kuli zati yang khusus bagi mahiyah tadi. Yusama, maka dinamakan paslun, namanya ini pasal. Ya. Namanya adalah pasal. Kanatik, seperti bagaimana lapad an-natik binisbatilahu, jika lapad natik ini dinisbatkan kepada insan. Jadi lapad natik jika dinisbatkan kepada insan namanya adalah pasal. Kuli zati yang khos, ya. Jadi kuli zati tadi ada kuli zati yang mustarok baina insan wa ghairihi, gitu maksudnya. Baina mahiyatil insan wa ghairil insan yusamma jinsun. Yusamma jinsun, jinsan atau jinsun, jenis, ya, jenis. Sedangkan kuli zati yang kuliza itu adalah khas lil mahiyatil insan, maka disebutnya adalah pasal. Nah, di sini kulizati yang khusus bagi insan adalah an-natik. Kenapa? Karena natik inilah pembeda pasal. Pembeda bainal insan dan kerbau. Dari segi hayawannya, manusia hayawan, kerbau juga hayawan. Manusia hayawan, monyet juga hayawan. Ada kemustarokan. Hayawan itu adalah mahiyatul insan. Bagian apa? Bagian lapad hayawan itu hakikat insan. Juga hakikat kerbau. Hakikat monyet juga hewan. Dari segi hewannya manusia hewan, kerbau hewan. Maka lapad hewan berarti mustarok antara manusia dengan kerbau. Nah, mahiyah, hakikat yang mustarok, ya, lafad yang menunjukkan hakikat yang mustarok antara insan wa ghairihi namanya jinsun. Nah, sekarang ada lafad an-natik. An-natik ini adalah lafad zat. Zatnya insan itu dua, hayawan, natik. Tapi kalau hayawan itu mustarok bainal hayawan wa ghairihi, sedangkan ada sekarang an-natik. An-natik ini, ya, an-natik ini apa namanya? Kulizati. Zatnya manusia itu an-natik. Selain hayawan juga an-natik, cuma an-natik ini khusus menjadi hakikat, ya. Menjadi hakikatnya manusia, mahiyah, yang khusus. Natik ini hanya pada manusia, maka disebutnya adalah yang khusus natik ini, maka disebutnya pasal. Lafad kulli zati yang menjadi ciri khas, yang menjadi khos spesial bagi manusia yang namanya an-natik, itu berarti lafad an-natik berarti namanya pasal. Ya. Kalau lafad hayawannya dia kuli zati. Kuli. Kenapa disebut kuli zati? Karena dia itu adalah hakikat zat. Ya. Zatnya manusia itu terdiri daripada hayawan dan natik. Ya. Dan hakikatnya manusia, kalau tadi zatnya, kalau hakikatnya manusia ya insan, ya hayawan dan natik. Cuma ada hakikat, ada mahiyah yang mustarok bainal insan wa ghairihi, seperti hayawan. Karena kerbau juga dia hewan, monyet juga hewan, kucing juga hewan, tikus juga hewan, semut juga hewan. Berarti ada kesamaan dari zatnya, dari zat ininya. Nah, ada kesamaan hakikat zat. Nah, mahiyatu zat insan
Wa ghairihi, yaitu dari segi kehayawanan, maka lapad hayawan bersebutnya jinsun. Berarti dari segi jenisnya manusia dengan hewan satu jenis. Ya, genus ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu genus. Nah, sekarang ada pasal antara pembeda. Nah, apa pembedanya? Anatik. Nah, anatik inilah hakikat manusia, hakikat zat manusia yang membedakan manusia dengan hewan-hewan yang lainnya. Maka manusia berarti punya dua hakikat. Yang pertama, hakikat insan itu punya hakikat hewan, punya zat, punya hakikat zatnya yang hewan, dan hakikat zat yang anatik. Cuma dari segi kehewanan sama dengan yang lainnya, tapi anatik cuma khusus untuk manusia. Maka disebutnya yang anatik ini adalah kuli zati yang khos untuk manusia, namanya adalah fasal. Paslun, pasal. Wal kuli arodi. Adapun lafad kuli arodi, ini cerita lafad ya. Ini jangan keluar dari lafad karena kita membahas lafad wadai ya. Dilalatul wadai, labzi wadai. Wal kuli arodi. Adapun kuli arodi, imma ayyakuna mustarokan. Ada kalanya kuli arodi itu juga mustarok, au muhtason atau khusus. Paingkana mustarokan, kalau ada kuli arodi itu mustarok, bainal mahiyah, di antara hakikat, wa goiriha dan selainnya, yusama ardon aman, disebutnya ard ya. Arod am, kalmasi seperti lapad almasi. Lapad almasi ini berjalan. Berjalan tuh bukan hakikatnya manusia, tapi manusia bisa disifati dengan almasi. Karena tidak setiap manusia itu berjalan. Jadi manusia yang nggak bisa berjalan juga ada. Contohnya orang yang lumpuh. Maka ini bukan hakikat manusia, bukan hakikat bukan hakikat zat. Ya. Ada sifat ya. Ya. Sifat manusia itu diantaranya bisa berjalan. Tapi kata-kata berjalan ini bukan hanya manusia. Kerbau juga berjalan, semut juga berjalan. Berarti hakikat sifat yang terjadi pada manusia dan kepada hewan ini namanya berarti ardon aman. Karena ard ini, sifat ini bukan hanya dimiliki oleh manusia. Bisa dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Maka disebutnya adalah ardon aman. Kalmasi binisbatil insan. Berjalan jika disebutkan kepada insan. Wa ingkana hoson. Kalau apa namanya? Arodnya ini. Arod ini adalah khos. Biha dengan mahiyatul insan. Yusama hosoh. Dinamakan adalah arodon hosoh. Kadohik binisbatin lahu. Seperti tertawa jika dinisbatkan kepada manusia. Tertawa. Atau qabilul ilmi. Menerima ilmu. Itu ini sifat yang hanya ada pada manusia. Ya, hewan-hewan yang lain tidak bisa menerima. Tapi ini bukan zati, ini arod sifat. Apalagi lohik tertawa. Yang bisa tertawa adalah manusia. Kerbau tidak bisa tertawa gitu kan. Nah, ada komedi, manusia bisa tertawa, kerbau nggak bisa tertawa dia, ya kan? Karena dia nggak ngerti ini lucu atau tidak, tuh nggak ngerti kerbau itu, ya kan? Nah, berarti ini hanya pada manusia, ya berarti ini adalah namanya
ardon khosoh. Ardon khosoh ya. Ardon khosoh. Ya. Jadi nanti ada jenis, berarti ada pasal, ada ada ardon am, ada ardon khos. Berempat. Ya. Wal kuli adapun lapad kuli aladzi yang huwa dia itu ibaratun yang menjadi ungkapan an-nafsil mahiyah dari dirinya mahiyah sendiri. Kal insan. Nah, sekarang lapad insannya sendiri apa itu namanya? Fa innahu maka sungguhnya lapad insan ibaratun ungkapan an majmu'il hayawan dari kumpulan manusia kumpulan hewan anatik. Nah, kumpulan hewan-hewan anatik ya. Hewan-hewan yang natik itu disebutnya insan. Yusama maka kumpulan hewan anatik ini nau'an disebutnya adalah nau'. Fahazil kuliatil khamis maka lapan kuli yang 5 allati yang hiya mabade tasawurat. Ini adalah dasar-dasar tasawur al-musar ilaiha. Al-musar ilaiha yang ditunjukkan biqaulihi dengan perkataan musannif wal kuliyatul khamsu ya al-bait. Jadi lapan insannya sendiri adalah nau. Kenapa nau? Nau itu apa? Majmu'u apa? Ibaratun an majmu'in ya. Ungkapan dari kumpulan. Ya, di sini berarti kumpulan hewan-hewan anatik. Itu namanya nau. Ya. Hewannya sendiri lapa jenis, insan itu adalah nau. Hewan tuh jenis, hewan tuh nau. Kerbau tuh nau. Kambing tuh nau. Semut tuh nau. Semuanya itu berjenis hewan. Ada kesamaan dari jenisnya, kulizati yang mustaroknya ya, yaitu adalah dari segi kehewanannya. Terus yang membedakan pasalnya apa? Yang membedakan semut, kerbau dengan insan itu apa? Adalah adanya pasal yang memisahkan di antara mereka adalah natiknya ini. Sekarang apa yang nanti yang membedakan kerbau dengan semut? Pasalnya ada pasal kerbau dengan semut, ada pasalnya. Nanti kita akan apa itu definisi kerbau. Nah, kerbau dengan sapi saja itu sudah beda. Ya kan? Nanti mereka ada jenis lagi. Jenisnya na'am. Dari jenis na'am itu nanti ada nau' tersendiri. Ya. Summa inna awalaha. Kemudian summa inna awalaha. Kemudian yang awalnya dari yang 5 tadi. Wahwa yaitu al-jinsu. Salah satu aksam. Nah, tadi kan ada jenis. Berarti ada jenis. Ada pasal. Ada kuli. Ada arodi. Ada ardun am. Ardun hos. Dan ada nau. Nah, sekarang jenis dulu. Summa inna awalaha. Kemudian yang disebut jenis itu. Jenis itu pun salah satu aksam. Jenis pun terbagi menjadi 3. Ya. Yang al-awal qaribun. Yang disebut adalah jenis qarib. Bahwa jenis qarib itu al-jin kal hayawan binisbati lil insan. Lapad hayawan jika dinisbatkan kepada insan ini adalah jenis qarib.
Wasani yang kedua, ba'idun disebutnya adalah jenis ba'id. Kal jismi, contohnya jismun. Jismun binisbatin lahu jika dinisbatkan kepada insan. Asalisu yang ketiga mutawasitun, yaitu jenis mutawasit. Kanami seperti bagian nama ad-nami binisbatin jika disebutkan lahu kepada insan. Wahwa al-musar ilaih itu adalah yang menjadi petunjuk bikaulihi dengan perkataan musonib wa awalun, ya, yang tadi di dalam baitnya itu. Wa awalu salah satun bila satot. Jadi jenis itu, sekarang jenis terbagi 3. Ada jenis korib, ada jenis mutawasit, wasat, atau jenis ba'id. Contohnya gini. Makhluk. Ya, makhluk tuh nanti ada makhluk hidup, ada makhluk yang mati. Makhluk yang hidup itu terbagi lagi kan? Makhluk hidup terbagi lagi. Ya. Makhluk hidup itu terbagi lagi. Ada yang berkembang biak, ada yang tidak berkembang biak atau jismun. Nah, nanti makhluk tuh nanti ada yang berupa jismun, ada yang bukan jismun. Jismun itu ya ini manusia ini jismun. Ya. Ada yang jismun, ada yang gueru jismin. Yang gueru jismin apa? Batu kan bukan jisim. Ya, bukan jismun. Ya. Nanti jismun itu ada yang jismun nami, ada jismun goiru nami. Ada yang berkembang biak, ada yang tidak berkembang biak. Salah. Tadi kata jismun ya. Jismun itu adalah benda. Ya. Benda. Benda maksudnya ada jismun, ada goiru jismin. Nah, jismun itu nanti terbagi lagi. Ya. Ada yang anami, nami itu berarti ada yang berkembang biak, ada jismun yang tidak berkembang biak. Goiru nami. Yang nami itu yang berkembang biak. Ya, yang berkembang biak itu apa? Manusia, insan. Nah, di bawah insan itu siapa? Di bawah insan di sana Fahru Roji. Nah, ya kan? Fahru Roji. Nah, Fahru Roji itu, kalau dilihat dari atas, kita lihat dari atas. Makhluk itu jenis, makhluk itu adalah jenis bagi jismun. Jismun itu jenis bagi anami. Anami itu jenis bagi insan. Insan itu jenis bagi Pahuroji. Ya. Berarti yang di atas Pahuroji itu adalah jenis-jenis bagi Pahuroji. Nah, yang terdekat, jenis yang terdekat Pahuroji itulah jenis korib. Berarti jenis koribnya Pahuroji adalah insan. Ya. Dari insan ke atas, ya, anami dan jismun itu adalah jenis mutawasit bagi Fahru Roji. Sedangkan makhluk itu sendiri adalah jenis ba'id bagi Fahru Roji. Sekarang dilihat dari insan. Ya. Jenisnya insan itu apa? Yaitu yang di atasnya itu. Ya, misalkan anami, hayawan, anami yang berkembang biak. Berarti berkembang biak itu jenis korib bagi insan. Ya. Jenis korib bagi insan. Ya. Jismun itu jenis wasat bagi insan. Sedangkan yang atasnya lagi makhluk itu jenis ba'id bagi insan. Gitu. Berarti yang di atas-atas itu adalah jenisnya. Nah, yang terjauh itulah jenis ba'id. Yang terdekat jenis korib. Yang di tengah itu namanya jenis mutawasit. Ya. Itulah jenis-jenis.
Sekarang coba saya gambarkan begini. Benda cair. Nah, sekarang saya membuat dulu dari sini, dari atas. Benda cair. Benda cair itu terbagi-bagi ya. Benda cair itu. Ada benda cair itu, ada yang minuman, ada minyak, minyak cair juga. Minyak, ya. Minuman, minyak. Nah, nanti minyak tuh macam-macam. Minyak tuh. Minyak goreng, ya. Minyak, ya. Bensin tuh kan, minyak bahan bakar, ya kan. Bahan bakar. Nah, bahan bakar juga nanti macam-macam tuh. Minyak goreng juga macam-macam nanti namanya. Ya, ke bawahnya bimoli, ya, pilma, itu berarti nama. Ya. Berarti bimoli itu jenis, berarti minyak ini, minyak goreng adalah jenis bagi bimoli. Nah, ya. Terus di atasnya lagi apa namanya ini? Benda cair ini jenis bagi minyak. Nah, di atasnya lagi berarti kan di atas benda cair itu apa? Nah, ya. Sekarang ke minuman. Ya. Benda cair minuman. Minuman itu ada lagi minuman memabukkan, ada minuman yang atau misalkan halal, non halal, misalkan begitu ya kan. Tergantung kita mau membuat ininya, ya. Minuman, ya. Minuman beralkohol, minuman tidak beralkohol, nol alkohol, ya. Yang non alkohol air, air biasa, ya kan, air galon, ya. Nah, di situ kopi, teh, ya kan. Kopi nanti baca lagi ke bawahnya, ya. Kopi itu macam-macam, latte, apa, robusta apa gitu. Nah, robusta dan apa namanya arabica, nah, itu di atasnya itu ada punya jenisnya adalah kopi. Kopi atau adalah minuman. Minuman tuh, nah ini tapi di sini ya sudah berbentuk ya, kopinya bukan berupa biji, maksudnya sudah berupa minuman ya, air kopi ya, maksudnya berupa air kopi. Kopi latte apa cappuccino, begitu ya kan. Nah, berarti kopi ya, kata-kata kopi, kata lafaz kopi ini jenis bagi kopi latte dan kopi cappuccino atau kopi americano dan sebagainya, ya. Ya. Atau almadanino, macam-macam. Ya. Nah, berarti jenis, tapi ini jenis korib karena yang terdekat. Nah, di atas ini ada jenis lagi, jenis kopi itu minuman. Nah, ya. Minuman itu berarti jenis mutawasit bagi kopi latte. Tapi dari kopi ini jenis korib. Tapi dari kopi latte, dari americano itu namanya jenis mutawasit. Di atasnya lagi tadi ada benda cair. Nah, benda cair ini jika lo dinisbatkan kepada kopi latte, dia adalah jenis ba'id. Nah, gitu. Ya. Jenis ba'id. Nah, semuanya jenis. Yang di atas yang di atas kopi latte, ya, kata-kata kopi, kata kopi, kata minuman, kata benda cair, itu semua adalah jenis-jenis bagi kopi latte. Nah, ini contohnya. Ini kangen water. Nah, kangen water ini kan air. Nanti di atasnya lagi kan ini air minum. Di atas lagi benda cair. Nah, berarti air minum itu adalah jenis bagi ini. Ya. Bagi air ini. Air yang di botol ini. Nah, berarti kata-kata minuman itu jenis, tapi jenisnya jenis korib. Terus di atasnya lagi adalah benda cair. Benda cair itu adalah jenis yang mutawasit. Nanti di atas minuman itu kan ada lagi. Ya.
benda contohnya ya kan, benda. Nah, benda yang tidak benda goirunami itu ya. Jismun goirunami, benda yang tidak berkembang biak. Air kan tidak berkembang biak. Nah, begitu. Keatasan lagi berarti makhluk. Gitu. Sudah, stop. Atau nanti mau ada jauhar. Nah, begitu. Nah, itu semua. Nah, itu dilihat dari segi jenis. Ya. Ya, saya kira cukup. Silahkan ditakror dulu ya. Takror dulu. Ya, waktu 5 menit silahkan takror.